Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik ya hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Hari ini siapa yang tidak hadir? Teman kalian? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, coba Ibu meminta kalian lihat dulu kolong mejanya, kolong kursinya, ada sampah tidak? Kalau ada sampah silahkan buang ke tempat sampah yang ada di luar. Ya, seperti biasa, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Judulnya itu Maju Tak Gentar. Ya, Ibu minta kalian berdiri semuanya. Ibu putarkan lagunya. Sebelumnya Ibu minta satu orang untuk jadi DJ. Maju tak gentar. Oke, terima kasih Alia. Boleh duduk kembali. Nah, kenapa Ibu tiap hari Ibu memutarkan lagu nasional ya? Agar kalian tahu dan menghargai ya, betapa para pahlawan kita itu sangat berjasa dalam memerdekakan Indonesia. Nah, sebelum Ibu membahas pelajaran hari ini, Ibu akan sedikit bertanya mengenai pembelajaran minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Apa, Alia? Betul sekali ya. Nah, dalam sejarah kelahiran Pancasila ada sidang BPUPKI. Ingat? Ada berapa kali sidang BPUPKI? Ada 2 kali. Sidang pertama, siapa yang tahu membahas tentang apa? Sidang pertama. Sidang pertama membahas tentang apa, Alif? Rumusan dasar negara Indonesia. Sepakat? Betul? Betul. Oke ya. Siapa yang tahu tokoh perumus dasar negara kita? Siapa yang tahu? Ya, siapa? Kamu ya. Siapa aja tokohnya? Mohyamin, Soepomo, I.R. Soekarno. Ya. Oke, betul. Terima kasih ya. Aplaus untuk kita semua. Ya, oke. Ada beberapa tujuan ya dalam pembelajaran hari ini. Ya, kita lihat ya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan mencocokkan gambar tokoh dengan rumusan negaranya. Peserta didik mampu menganalisis usulan konsep rumusan dasar negara yang disampaikan para pendiri negara. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu simak dan catat hal yang penting pada tayangan video. Yang kedua, bentuk kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang. Yang ketiga, masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Nah, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Kemudian yang kelima itu guru melakukan penilaian sikap. Nah, jadi Ibu nanti akan melakukan penilaian. Ya, penilaian sikap dan keterampilan saat kalian presentasi. Ya, untuk nilai pengetahuannya dievaluasi. Ya, nanti Ibu akan sampaikan melalui WA grup. Ya, ada Google Form yang harus kalian isi. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi perumusan dasar negara. Model yang akan Ibu gunakan, model pembelajarannya yaitu Problem Based Learning atau PBL. Ya, nanti Ibu akan sajikan masalah, kalian yang mencari solusinya untuk didiskusikan secara bersama. Kita simak materi pembelajaran proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian siapkan buku dan pulpennya. PKI ini dilaksanakan di Gedung Cuo Samidin yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila
di Jakarta. Terdapat 3 tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya dalam sidang pertama ini. Yang pertama adalah Mr. Muhammad. Nah, itulah tadi video pembelajaran kita hari ini. Ada 3 tokoh ya yang merumuskan dasar negara, betul. Nah, yang pertama siapa? Mohyamin. Yang kedua siapa? Pomo. Yang ketiga I.R. Soekarno. Rumusan itu terdapat beberapa perbedaan ya. Muhammad Yamin mengatakan bahwa rumusan dasar negara menurut pendapatnya ada 5 juga. Ya, cuma poinnya berbeda. Kemudian Supomo berbeda juga. Ada yang sama dan yang berbeda. Kemudian I.R. Soekarno juga sama. Kan Pancasila sebagai dasar negara itu ada panitia ya, namanya panitia. Nah, video selanjutnya yaitu debat nih ya. Debat buka data tentang Piagam Jakarta. Oke, kita simak videonya. Pancasila merujuk kata-kata awal BPUPK 29 Mei hingga 1 Juni, Piagam Jakarta mencuat setelahnya. Gimana sih sebenarnya duduk perkara sejarah Piagam Jakarta dan Pancasila ini? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ya, itu tadi ya kenapa sila pertama akhirnya dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena apa Alif tadi? Karena di negara kita banyak agama beraneka ragam dari suku, ras, dan agama. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok kalian ya untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan ya, dan membuat puzzle. Puzzle apa? Tokoh perumus Pancasila ya, dasar negara, dan rumusan dasar negaranya. Rumusan dasar negaranya bisa saja Ibu tidak kasih ke, semisalnya Ibu ngasih tokoh perumusan Insinyur Soekarno ke kelompok 1 semisalnya ya. Nah, rumusan dasar negaranya bisa saja terselip ke kelompok semisalnya 3. Ya, kalian harus cari. Paham? Ya. Jadi yang ada di situ belum tentu itu rumusan dasar negaranya. Nah, kemudian ada LKPD. LKPD nanti yang harus kalian isi. Ya, isinya apa? Sesuai dengan puzzle kalian yang kalian buat. Ya, tokoh perumus Pancasila dan rumusan dasar negaranya. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan bagikan LKPD. Ibu akan bagi kelompok ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Untuk kelompok 1 silahkan. Ya. Sebentar, silahkan. Yang ini tempelnya di sini. Yang ini diisi. Udah sampai mana kelompok 4? Menyusun puzzle-nya, tinggal ditempel. Oke ya. Ya, rumusan dasar negaranya yang Ibu sebarkan belum tentu cocok dengan puzzle tokoh rumusan dasar negaranya. Ya, kalian harus cari tuh di kelompok yang lain. Barangkali itu yang cocok. Ya. Kelompok 2, oke, silakan maju ke depan. Ayo, beri aplaus untuk kelompok 2. Siang teman-teman, nama saya Sika dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan I.R. Soekarno. I.R. Soekarno rumusannya adalah 1 Juni 1945, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang kebudayaan. Dasar negara menurut Insinyur Soekarno yaitu yang pertama apa? Bacakan Jessica. Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat
Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Yang kelima, Ketuhanan yang berkebudayaan. ada yang mau menanggapi? Silahkan, Divara, kelompoknya Divara menanggapi. Apa sudah sesuai? Sudah sesuai? Oke ya, terima kasih ya. Kalau sudah sesuai, berarti kerja kelompok 2 keren. Beri aplaus Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Syifatia Safa, perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan mempresentasikan Mr. Sukomo. Jadi rumusan dasar negara yang dia diskusikan adalah yang pertama 31 Mei 1945. Yang kedua persatuan. Yang ketiga kekeluargaan, yang keempat keseimbangan lahir dan batin. Yang kelima musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi? Silahkan tanggapi kelompok 1. Sudah sesuai belum? Puzzle tokoh perumusan dasar negaranya dengan rumusan dasar negara. Sudah sesuai? Nah, kalau udah sesuai berarti kelompok 5 keren. Terima kasih kelompok 5 di penampilan dari kelompok 2 dan 5. Artinya kalian pada pembelajaran hari ini kalian paham? Ya, apa yang kalian simak, kalian paham itu semua. Puzzle yang Ibu berikan, LKPD yang Ibu berikan itu sudah tepat isinya. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bu Guru yang sudah fokus ya pada pembelajaran hari ini. Tadi menyampaikan kepada kalian akan menilai sikap dan keterampilan kalian ya melalui presentasi dan diskusi kelompok. Nah, untuk nilai pengetahuannya kalian bisa buka WA grup kalian ya. Ibu sudah share link Google Form-nya ya untuk evaluasi kalian. Untuk evaluasi pembelajaran kalian isi. Oke, karena sudah selesai juga Ibu memberikan evaluasi pembelajarannya, meminta kepada kalian apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Disampaikan, berdiri Joya. Musyawarah mufakat harus dikedepankan dan segala perbedaan yang ada harus dipandang sebagai dinamika yang bisa disikapi bijaksana dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke ya. Jadi intinya adalah musyawarah mufakat harus dikepentingkan. Ya, kesimpulan hari ini adalah musyawarah mufakat ya, yang harus apa tadi Joya? Dikedepan. Ya, baik anak-anak, itulah tadi ya kesimpulan hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu. Nanti untuk pembelajaran yang akan datang kita membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Paham ya? Oke, paham. Kalau sudah paham, hari ini cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa. Ibu minta KM untuk memimpin doa, silahkan di Pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran yang akan datang. Langsung pulang ke rumah ya anak-anak. Sama-sama. Salam.